Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan TI dalam bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baby Destirawan Maya Susanto, NPM 2251031031036. Perkenalkan, nama saya Raka Perdana Amerta dengan NPM 2251031031034. Nama saya Anissa Karina dengan NPM 2251031031038. Pertama, apa itu bisnis? Bisnis dalam KBBI ialah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha atau usaha dagang dalam membangun sebuah usaha. Pemilik usaha pasti akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang cukup melimpah, karena dengan keuntungan itu suatu usaha dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanannya yang mereka punya agar dikenal oleh masyarakat. Fungsi pemasaran pun ada 4, yaitu ada pengenalan produk, riset, distribusi, dan layanan penjual. Pengenalan produk ialah perusahaan harus menonjolkan keunggulan produknya daripada produk yang lainnya, produk lain yang dari perusahaan lain. Kalau misalkan riset ialah pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Yang ketiga yaitu distribusi. Dengan distribusi yang baik, itu akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas dengan melalui menggunakan jalur air, laut, darat, dan udara. Yang terakhir ialah layanan penjual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Pemasaran pun memiliki tujuan, antara lain yang pertama ialah mempromosikan produk atau layanan. Tujuan pertama dari pemasaran adalah memperkenalkan kepada calon konsumen tentang produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ialah merealisasikan target penjualan atau layanan. Dengan pemasaran yang efektif, maka perusahaan tentu akan memperoleh penjualan yang maksimal. Namun, hal ini tergantung dengan jenis strategi pemasaran apa yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui kepuasan konsumen. Strategi pemasaran yang baik harus selalu digencar demi kepuasan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep pemasaran atau marketing konsep. Marketing konsep terbagi menjadi 3, yaitu customer orientation, yang kedua coordinator of marketing activities, yang ketiga ada profitable sales volume. Kemudian yang kedua, perkembangan konsep pemasaran yaitu dibagi menjadi 4. Ada konsep produksi, distribusi, konsep produk, dan konsep pemasaran. Unsur strategi perusahaan terbagi menjadi 2. Pemilihan pasar, yaitu segmentasi pasar, penetapan target pasar, positioning. Kemudian yang kedua, pengembangan bauran produk dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah produk, harga, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat distribusi. Kemudian ada teknologi informasi sebagai pendorong perubahan bisnis. Memiliki kemajuan teknologi mengubah cara orang melakukan aktivitas di berbagai bidang kehidupan atau dikenal dengan informasi digital. Transformasi digital dapat mengubah organisasi bisnis menjadi peran bisnis yang dapat melampaui penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Transformasi digital juga dapat mengubah bisnis yang awalnya hanya melayani secara offline, kemudian berinovasi sehingga bisa melayani online. Kemudian ada yang terakhir, sistem informasi, yaitu sesuatu yang menyediakan informasi untuk manajemen, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang
terorganisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjuti oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Dalam proses pembangunan sistem informasi, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah untuk mengambil keputusan untuk bisnis dan strategi pemasaran. Information system terdiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, serta kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan biaya, produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Lalu yang kedua ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yaitu sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan atau organisasi atau instansi terkait. Lalu yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, yaitu informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Lalu yang keempat ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan dalam bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan memonitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi terkait. Lalu ada resiko dan ancaman teknologi informasi. Teknologi informasi memerlukan perencanaan yang strategis agar penerapannya selaras dengan tujuan bisnis. Jika penerapan bisnisnya saja tidak selaras atau tidak sesuai, maka akan menimbulkan resiko yang berakibatkan penerapan teknologi informasi yang salah. Hal ini dapat menyebabkan proses bisnis yang berjalan tidak optimal dan dapat merugikan perusahaan. Selain itu, teknologi informasi selalu dapat ancaman atau resiko dan dapat mengganggu operasional kinerja perusahaan. Beberapa resiko yang biasanya muncul yaitu adanya serangan virus, lalu adanya mencuri data, dan kesalahan dan kerusakan sistem pendukung seperti jaringan listrik putus dan lain sebagainya. Dalam menghadapi resiko atau ancaman yang terjadi, perusahaan berharap mendapatkan solusi dalam mengurangi munculan resiko dan dapat mengatasi resiko yang sering terjadi. Di sini ada langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Keamanan teknologi harus sangat diperhatikan. Berikut adalah cara-cara agar sistem keamanan teknologi informasi terjaga. Yang pertama kita ada protect with password, yaitu kita memprotek device tersebut dengan menggunakan password yang sangat kuat, yang orang lain sangat susah untuk menebak. Lalu yang kedua ada design safe system, yaitu batasin akses ke infrastruktur teknologi. Lalu yang ketiga ada conduct screening and background check, yaitu melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan yang perlu diperlihatkan. Lalu yang keempat ada provide basic training, yaitu pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya yang kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Yang kelima yaitu ada avoid unknown email attachment, yaitu kita jangan pernah sesekali mengklik lampiran email yang tidak kita kenal, yang kemungkinan juga bisa menyebabkan komputer kita terkena virus. Lalu yang keenam ada hang up and callback. Hang up and callback yaitu jika kita mendapatkan panggilan dari orang lain atau yang tidak kita kenal, yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah atau berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau dari mitra lainnya, itu kita langsung mematikan panggilan tersebut. Lalu yang ketujuh ada think before clicking, yaitu sebelum kita bertindak kita harus berpikir, yaitu agar kita bisa menghindari penipuan yang terjadi melalui email
seperti kita dimintain nama pengguna, kita dimintain kata sandi, atau kita dimintain tentang informasi pribadi kita. Itu kita harus memikirkannya, dan kita harus tahu kalau itu tuh bisa saja penipuan. Lalu yang ke-8 ada use a virus scanner and keep all software up to date. Yaitu banyak penyedia jaringan sekarang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus up to update juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT Anda atau IT kita akan terjaga. Lalu yang ke-9 adalah keep sensitive dan out of the cloud, yaitu cloud computing dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data yang ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan tersendiri. Lalu yang ke-10 ada stay paranoid, yaitu rusak atau robek semua hal, termasuk dokumen dengan nama perusahaan, alamat dan informasi lainnya, termasuk logo, vendor, dan bank yang sedang ingin berurusan. Jangan pernah kita meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja. Ubah juga kata sandi secara terus-menerus dan sesering mungkin, terutama jika membaginya ke rekan kerja. Lalu selanjutnya ada pengaruh dan peranan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis. Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pembisnis untuk melakukan bisnisnya. Alasan perusahaan menerapkan TI dalam perusahaannya agar semakin dekat dengan konsumen, karena kemampuan TI untuk mendekatkan jarak dan waktu sehingga semakin mendekatkan produk perusahaan kepada konsumen tersebut. Berbisnis dengan penerapan teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka lebih luas. Berbisnis lewat internet akan mempermudah mempromosikan barang tersebut, mencari konsumen, dan mencari pelanggan. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis, yaitu pertama ada kompleksitas bisnis, yaitu yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi internasional. Lalu ada kompetisi bisnis global, perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi, pendayagunaan waktu, pertimbangan sosial dan kapasitas teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kapasitas pelayanan kebutuhan informasi, kapasitas interaksi dan dalam jaringan komputer, kapasitas kecepatan akses data. Sekian presentasi kami dari kelompok 13. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.